Nyai, kita harus cepat pergi. Saya takut kita akan kepergok dengan orang-orangnya Ki Dadap Ayam. Saya harus menemani Kakang Mondosio sampai selesai nasib lumat umurnya. Yu, aku tidak tega melihat Kakang Mondosio disiksa seperti itu, Yu. Ya, kejam sekali bukan? Selama ini kamu selalu menuduh hanya aku dan Kakang Mondosio yang kejam. Nyatanya seperti yang kamu saksikan sendiri. Rupanya kamu yang memberitahu, Mbah. Terkutuk kamu. Apa salahku pada kamu? Kamu pembunuh. Aku melihat sendiri dengan mataku. Kamu membunuh seorang wanita dekat sumur. Aku tidak mau tempatku ditinggali oleh pembunuh. Suami perempuan itu mau menangkapku. Mau membunuhku. Aku berhak membunuhnya. Yang membunuh si Blirik juga kamu. Kamu jahat. Aku tidak mau punya kawan orang jahat. Ayo! Mereka sudah mengeroyok Mondosio. Tenangkan, Kakang Mondosio akan mampu mengatasi mereka semua. Tapi keadaan Mondosio sedang terluka parah, Nyai. Terus terang, saya ragu. Ayo terus! Jangan takut! Dadanya sudah remuk! Dia pasti tidak punya kekuatan lagi! Ayo terus! Kalau saja Mondosio tidak menderita luka dalam, pasti dengan mudah mereka dapat dikalahkan. Karena luka dalamnya? Kalau saja dipaksakan, dia akan tewas, Nyai. Karena paru-paru dan jantungnya akan meledak. Mondosio adalah teman seperguruan Kakang Kundalini yang menyebar dari padepokan Rogo Jembangan. Kelemahan Mondosio ada di betis kanannya. Hancurkan tulangnya, maka dia akan binasa. Minggir semuanya! Licik, curah. Dadap Ayam membokong Kakang Mondosio. Tidak, Kakang Gemini. Aku ingin tahu akhir dari pertarungan ini. Ki Dadap Ayam seperti sudah tahu kelemahan dan pengapesan Mondosio, Nyai. Pendapat Kakang Tembini benar, Singa. Lebih baik kita segera pergi. Kita bisa ditangkap kalau tetap di sini. Diam dulu, Sri. Aku harus melihat bagaimana suami yang sangat aku cintai itu menderita. Supaya aku bisa membalasnya dengan cinta yang setimpal. Tubuh! Jangan kasih hati! Iya, terus! Itu dia balasannya wong jahat! Nyai, kita harus cepat pergi. Saya takut kita akan kepergok dengan orang-orangnya Ki Dadap Ayam. Saya harus menemani Kakang Mondosio sampai selesai nasib lumat umurnya. Yu, aku tidak tega melihat Kakang Mondosio disiksa seperti itu, Yu. Ya, kejam sekali bukan? Selama ini kamu selalu menuduh hanya aku dan Kakang Mondosio yang kejam. Nyatanya seperti yang kamu saksikan sendiri. Tapi mereka hanya membalas, Yu. Karena telah diperlakukan secara kejam oleh Kakang Mondosio. Apa bedanya dengan aku? Kita melihat dan mengalami sendiri kekejaman masyarakat kepada ayah kita. Dan kepada kita. Kamu pasti masih ingat. Sebelum ayah tewas, apakah aku ini orang yang kejam, Sri? Tidak. Seluruh penduduk Karangpulutan bahkan menganggap aku sebagai Dewi Penolong. Nyai, lihat. Kita hukum dia di hadapan rakyat Kalisengoro. Kalau perlu, kita undang Demang Surokerti serta kerabat para Demang yang sudah dia bantai secara keji. Ayo lakukan. Apa lelaki seperti kamu mampu membunuh manusia? Potongan kamu itu potongan seorang pengecut. Yang melihat darah saja pasti kelengar. Ya! Citrawiryo, jangan! Kamu jangan main hakim sendiri.
Aku ingin tunjukkan kembang sempol dalam keadaan hidup kepada Demang Surakerti. Kenapa kamu bunuh? Maafkan saya, Ki Dadap. Saya tidak bisa menahan diri saya. Seolah-olah roh istri saya merasuk ke dalam badan saya. Urus mayat itu. Aku tidak ridho kalau dia dikubur di bumi Kalisengoro. Saya kira Kademangan lain juga tidak akan mau, Ki. Mungkin lebih baik dihanyutkan saja di Sungai Banyu Menep. Biar jadi santapan buaya di muara. Kalau begitu, kita bawa dulu ke Kademangan. Kita undang Demang Surakerti dan kerabat Kademangan yang pernah dijarah Mondosio. Mereka mau menghanyutkan mayat Mondosio di Sungai Banyu Menep supaya jadi santapan buaya, Nyai. Kita harus mendapatkan jenazah Kakang Mondosio. Saya yakin gua ini aman untuk persembunyian kita, Nyai. Karena letaknya di perbatasan 3 Kademangan. Nyai dan Sri Katon akan saya tinggal. Sebab saya harus cepat-cepat mencegat mayat Mondosio di tikungan sungai Bukit Kerpus. Hati-hati, Kakang. Jangan lupa, taburkan garam sebelum mencari tempat untuk tidur. Kakang jangan lupa carikan makanan untuk ganjal perut. Saya tidak menyangka seorang pekati kuda mampu membuat gonjang-ganjing seluruh Kademangan di lereng Gunung Burak ini. Sebenarnya dia cuma alat. Otaknya adalah Nyai Basinga, yang sampai sekarang belum ketahuan di mana dia bersembunyi. Dialah yang mengatur dan merencanakan semua itu. Benar, Ki Dadap. Perseteruan saya dengan Kembang Sempol sendiri terjadi karena Basinga cemburu melihat suaminya menaksir anak saya, Sukawati. Padahal dia sendiri sudah merebut suami anakku. Hei, sudah, cepat hanyutkan! Mungkin kita akan lama tinggal di sini, Sri. Maka kamu harus bisa membiasakan diri dan membuat tempat ini membetahkan. Pada akhirnya, penderitaan juga yang kita dapatkan. Sri, ini belum menjadi akhir dari segalanya bagi kita, Sri. Aku akan tetap berusaha untuk membahagiakanmu. Sebelum cita-cita kita memiliki rumah indah dan dikawal 40 dayang dengan payung prada menaungi kita tercapai. Ya. Saya sudah letih dengan mimpi itu, Yusinga. Saya ingin menikmati dunia nyata sepahit apapun. Tidak bisa, Sri. Sebab dunia bagi kita adalah mimpi yang silih berganti. Mimpi buruk dan mimpi indah yang saling berebut ingin mempermainkan kita. Dan kita terbelit erat dalam kisaran mimpi itu sendiri, Sri. Saya takut, Yu. Ketika bangun, seluruh isi alam sudah memusuhi dan membenci kita.
Sri, kau tahu kenapa aku bisa bertahan hidup selama ini? Karena aku menganggap hidup ini hanya mimpi. Kenapa aku bisa berbuat kejam seperti yang sering kamu tuduhkan padaku selama ini? Karena aku merasa hanya dalam mimpi. Tenanglah, Sri. Kamu akan kubangunkan sesudah semua mimpi-mimpi kita dan cita-cita kita tercapai. Heran, mayat ini tidak busuk dan tidak bau. Pasti dia punya besel dan susut. Menurut hemat saya, Ki, Maesa Kayun sebaiknya segera disuruh pulang. Karena rasa-rasanya, Kali Sengoro tidak bisa kita biarkan selamanya tidak memiliki seorang demang. Ya, rencana saya memang begitu. Saya akan menyuruh Citrawiryo atau Tambak Boyo ke Mataram. Meskipun saya ragu, apakah si Kayun itu mau? Sebab dia sudah menyukai pengabdiannya di Mataram. Saya bisa berangkat ke Mataram. Kapan saja Ki Dadap mau. Asal Kayun benar-benar bisa diharapkan kembali. Bukan begitu, Ki? Betul. Tapi terus terang, Ki, saya agak ragu. Karena dia sedang nguji Tauru, nguji pengalaman, supaya bisa meningkatkan pengabdiannya sebagai prajurit di Mataram. Dia harus mau. Karena menurut hemat saya, menjadi seorang demang yang baik adalah merupakan pengabdian tersendiri. Dan lagi pula, kalau saya boleh berterus terang, sebenarnya saya ini sudah ingin mantu. Saya kira Ki Dadap pun setuju kalau Kayun disandingkan dengan Nilot Palasari. Dari dulu saya setuju, Surakarti. Masalahnya kan karena perseteruanmu dengan Wirojoyo, sehingga hubungan mereka tersendat-sendat. Ya, secepatnya lah. Saya akan melamar putrimu begitu Kayun pulang. Terima kasih, Ki. Anak itu memang keras kepala. Apa yang harus saya lakukan, Wak? Ajak dia bicara baik-baik. Anak seumur Dolironggo itu memang pikirannya cupet dan hanya menuruti kemauannya sendiri. Saya kira Angger juga dulu pernah mengalami keadaan yang serupa. Ya, kalau dipikir-pikir ya memang begitu. Tapi saya kira wataknya yang berangasan. Dan kadang-kadang adigang-adigung itu loh. Itu yang harus diluruskan. Saya setuju. Pendapat Angger itu